rasanya juga gagah kalau kita mengenali diri kita sendiri. Karena kita tahu persis apa yang harus kita lakukan, apa yang kita kembangkan, apa yang harus kita terus explore, sehingga menjadi sesuatu yang mendukung diri kita, atau paling tidak kita bisa menciptakan satu goal dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqtatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah, pada siang hari ini sebagaimana biasa sepekan sekali setiap Selasa QLM mengudara bersama mitra GIC dari studio kami. Insyaallah kita sama-sama akan belajar tentang kehidupan agar ke depan lebih berkualitas. Kali ini silaturahim kita sudah yang ke 329 dan tema yang akan kita angkat adalah menjadi pribadi yang mumpuni, menjadi pribadi yang luar biasa. Sesungguhnya kita memang luar biasa. Hidup kalau biasa-biasa saja katanya bosan. Jadi harus luar biasa. Dan kita mampu. Insya Allah kita akan belajar bagaimana cara kita menjadi orang yang berkualitas, orang yang mumpuni, orang yang berbeda dengan yang lain. Nah, sebagaimana biasa di QLM nantinya ada 7M yang akan kita bahas bersama, belajar bersama, kemudian implementasikan bersama dalam kehidupan kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang mumpuni atau orang yang berkualitas. Nah, kita lihat satu persatunya. Cara menjadi cerdas itu bagaimana? Adalah satu, menghadapi masalah dengan mengedepankan solusi. Nah, ini hal penting bagi kita. Terkadang kita ini kalau punya masalah, melulu yang dilihat tuh masalahnya tanpa melihat solusinya. Padahal mestinya ketika kita punya masalah, maka yang dilihat adalah solusinya. Masalah ketika tidak punya atau tidak melihat solusi, maka cenderung masalah itu akan terus bergelanjut dengan kita. Namun ketika kita punya solusinya, bisa jadi masalah itu akan lenyap atau akan hilang dari kita karena kita punya solusi. Oleh karena itu, untuk menjadikan diri kita orang yang berkualitas, orang yang mumpuni, maka ketika menghadapi masalah, yang kita mengedepankan solusinya. Ya, walaupun ada istilah thank you problem, berterima kasih dengan masalah. Karena apa? Dengan masalah kita justru akan lebih dewasa, akan lebih tegar, akan lebih kuat. Dan dengan masalah kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang baru, yang hubungannya dengan mental kita, fisik kita, dan cara berpikir kita. Nah, untuk menjadikan kita mumpuni atau berkualitas adalah ketika menghadapi masalah, kita mengedepankan solusinya. Jadi ada juga istilah yang mengatakan bahwa satu masalah ada 1000 solusi. Jadi kalau satu masalah solusinya ada 1000 kan sangat mudah, tidak kesulitan. Nah, mitra, disinilah kita memulai bahwa ketika kita punya masalah, maka yang dicari adalah solusinya, bukan melulu masalahnya yang kita lihat. Nah, ini penting bagi kita agar kita betul-betul menjadi orang yang mumpuni. Yang kedua,
Oh, agar kita menjadi orang yang mumpuni atau berkualitas. Mumpuni itu memang hebat atau berkualitas adalah mengenali diri sendiri dengan baik atau mengenali diri sendiri. Orang yang mengenali dirinya itu akan mudah mengarahkannya. Namun kalau orang yang tidak mengetahui mengenali dirinya, ya kesulitan mengarahkannya. Mengenali diri ini banyak manfaatnya. Dengan mengenali diri berarti kita akan mengukur potensi diri kita. Kita akan bisa mengukur di mana kita ini memiliki kehebatan, memiliki kekurangan. Apapun yang ada pada diri kita akan kita lihat dengan sendirinya. Oleh karena itu, yuk kita mesti menjadi orang yang mampu mengenali diri sendiri. Jadi jangan mengatakan, aduh saya nggak tahu saya ini mau kemana. Saya nggak tahu saya ini siapa. Jangan seperti itu. Kita mulai dengan hal-hal yang paling kecil barangkali sebagai identitas diri kita. Mengenali diri ini sungguh sebuah kebutuhan yang sangat. Karena dengan mengenali diri, kita akan bisa mengeksplor diri kita sendiri atau mungkin bahkan akan bisa menentukan arah kehidupan kita. Karena kita mengenali diri sendiri. Hal-hal yang kaitannya dengan potensi dasar yang kita miliki bisa kita kembangkan. Ini pentingnya kita mengenali diri. Terkadang kita ini mengabaikan hal seperti ini. Bahkan sama sekali tidak pernah mengukur, memahami, mengenali dirinya sendiri. Dan cuek. Nah, kita sayangkan yang seperti itu. Lalu kalau kita nggak mengenali diri, terus kehidupan kita bagaimana? Bisa jadi kita ini tidak siapa-siapa. Kita ini tidak berbuat banyak. Dan bahkan yang ada justru mengeluh dan mengeluh. Karena kita tidak memahami diri. Namun kalau kita memahami diri, kita bisa menentukan arah kebijakan ke depan tadi. Dan rasanya juga gagah kalau kita mengenali diri kita sendiri. Karena kita tahu persis apa yang harus kita lakukan, apa yang kita kembangkan, apa yang harus kita terus eksplor, sehingga menjadi sesuatu yang mendukung diri kita, atau paling tidak kita bisa menciptakan satu goal dalam kehidupan kita. Ini kalau kita mengenali diri sendiri. Penting rasanya mitra untuk mengenali diri sendiri. Ayo kita mulai mengenali diri kita sendiri dan kita mulai mengembangkan potensi diri yang kita miliki. Dan bahkan tidak sedikit yang kita miliki. Karena bakat saja kan ada banyak sekali. 34 bakat. Namun yang dekat itu 14 bakat. Dari 14 saja kalau kita mengeluarkan satu bakat, wow, sudah luar biasa. Namun sayangnya belum bisa atau belum mampu mengeluarkan satu bakat yang kita miliki. Ya, kita sayangkan. Kita punya bakat terpendam namanya itu. Tapi kalau kita mampu mengeluarkannya, wow, sungguh luar biasa. Walaupun satu, apalagi dua atau tiga atau empat. Karena yang dekat dengan kita itu 14 bakat. Nah, satu aja coba bakat kita keluarkan dan kemudian dijadikan pendukung kehidupan kita lebih hebat lagi, lebih berbeda dengan yang lain. Wow, sayang sekali mitra kalau hari ini mitra tidak mampu mengeluarkan mungkin saja tadi passionnya atau kesukaannya atau hobinya atau bakatnya. Jadi pada akhirnya apa yang terjadi? Ya biasa-biasa saja, tidak luar biasa. Dan saya katakan tadi di atas, biasa-biasa itu bosan, harus luar biasa. Ini yang kedua. Kita lihat lagi yang ketiga. Agar kita menjadi mumpuni atau berkualitas, yang ketiga adalah mampu menghargai hidup, lebih hidup. Wah, kayak apa ya? Menghargai hidup, lebih hidup. Ya betul, artinya hidup kita ini tidak hanya hidup-hidupan, tetapi ada nilai plus di situ, di dalamnya itu. Dan bahkan saya katakan kita harus mampu menghidupkan hidup kita, atau hidup lebih hidup. Contoh nyata ketika kita hanya hidup, tidak berbuat apa-apa,
tidak memiliki apa-apa dan bahkan tidak manfaat apa-apa, nah itu namanya hidup. Tapi ketika kita memiliki sesuatu yang lebih, ya katakanlah nilai plusnya yang kita miliki, yaitu menghargai hidup lebih hidup. Nah, yang kita mestinya memiliki adalah begitu, mampu yang menghargai hidup lebih hidup. Pada siapapun lah, kita mulai yuk melihat-lihat apakah betul kita sudah menghargai hidup lebih hidup atau bahkan sebaliknya. Oleh karena itu, ayo mitra kita coba analisis kita sendiri, evaluasi diri kita, renungi diri kita ini, apakah kita sudah seperti itu. Jadi menghargai hidup lebih hidup. Seandainya iya, maka yang terjadi ya bijak. Yang terjadi sesuatu yang mengagumkan dan pada akhirnya akan mengakui kebesaran Tuhannya dengan situasi kondisi yang mungkin lebih pada diri kita. Ini hebatnya lagi ketika kita mampu menghargai hidup lebih hidup. Jadi jangan hidup-hidupan ya, atau hidup apa adanya itu jangan. Tetapi hidup yang harus hebat. Hidup yang harus betul-betul manfaatnya banyak, baik bagi dirinya maupun orang lain atau bahkan lingkungan yang lebih luas lagi. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, menentukan prioritas. Betul, agar kita jadi orang yang berkualitas, orang yang mumpuni, itu betul memiliki sesuatu yang memang harus kita pilih. Oleh karena itu menentukan prioritas. Dari sekian banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan, ada yang menjadi main priority atau prioritas utama. Nah, ketika kita menentukan prioritas, berarti kita pilih yang paling mungkin ya, harus lebih awal atau yang paling awal dikerjakan. Jadi memang pada akhirnya posting first. Yang pertama ya harus kita kerjakan pertama, yang kedua kita kerjakan kedua, atau seterusnya seperti itu. Jadi tidak morat-marit gitu. Ada aturan dan ada terstruktur. Nah, kalau pekerjaan itu terstruktur kan enak sekali. Kalau pekerjaan itu terstruktur artinya kita betul-betul menjadi orang yang teratur gitu. Permasalahannya kadang-kadang kita kan tumpang tindih. Yang seharusnya ini dikerjakan malah tidak. Kita mengerjakan yang lain. Nah, ini yang kita sayangkan. Jadi memang betul ya, pembelajaran itu sangat perlu kita miliki, dan mestinya kita memang perlu memiliki jiwa pembelajar sehingga apapun dijadikan satu ilmu yang kemudian dijadikan kita lebih berkualitas ke depan. Gitu. Nah, kalau kita nggak belajar kan nggak tahu. Kalau kita nggak belajar, pada akhirnya kita kan nggak mengerti mana yang paling awal, mana yang kedua, yang ketiga, dan sebagainya. Dan akhirnya kita lihat, sekalipun ada istilah di Indonesia ini kan kerjanya serabutan, kerjanya serabutan, apa sajalah gitu. Tetapi tetap harus terkendali dan memiliki aturan. Nah, oleh karena itu orang yang katakanlah memiliki prioritas itu berarti kan akan memprioritaskan sesuatu. Mungkin A, B, atau C yang kita prioritaskan dan yang kita kerjakan lebih dahulu. Sehingga apa yang terjadi ya bagus banget. Karena sudah dipilih ya, tidak tubruk sana tubruk sini, tidak semrawut tadi, tidak serabutan ini, tetapi justru terstruktur rapi. Nah, disinilah pentingnya kita belajar hingga kita tahu agar kehidupan kita ini terisi dengan kualitas yang betul-betul mumpuni. Ini kan temanya menjadi pribadi yang mumpuni atau yang berkualitas. Nah, ini ya, yang keempat adalah menentukan prioritas. Jadi harus dibiasakan. Prioritas apa sih yang hari ini kita kerjakan? Atau prioritas apa yang minggu ini kita kerjakan? Atau mungkin prioritas apa yang bulan ini kita kerjakan? Nah, itu kan betul-betul terprogram, betul-betul terplanning. Menentukan prioritas. Nah, yang kelima, membangun kepercayaan diri. Nah, ini juga salah satu hal penting untuk diri kita agar kita lebih maju dan
lebih hebat. Membangun kepercayaan diri. Kadang kita kan mengatakan, aduh nggak pede banget nih. Atau bahkan sebelum kita bertindak sudah grogi. Sebelum kita bertindak sudah kalah perang katanya kan gitu. Nah, oleh karena itu dengan membangun kepercayaan diri, berarti kita sadar, kita paham bahwa kita harus maju. Kita harus menjadi pemenangnya. Nah, ini membangun kepercayaan diri. Siapa sih yang bisa membangun kepercayaan diri? Ya kita sendiri. Karena kitalah yang sedang menghadapinya. Jadi jangankan di sini saya sering menemukan sesuatu yang terkadang, iya memang perlu kadang-kadang, tetapi justru pemborosan. Contohnya ketika kita meributkan masa lalu kita, ketika kita bicara masa lalu kita, ya sudah, memang betul perlu dibicarakan, tapi kalau terus-menerus seperti itu ya akhirnya malah ketinggalan. Karena kita harus sudah melangkah ke depan, bukan ke belakang gitu. Nah, PD ini bisa jadi dimiliki oleh orang tertentu, orang-orang yang berani lah. Nah, bagaimana orang yang nggak berani ya? Ya mereka mengatakan saya nggak pede gitu. Makanya kan belajar supaya pede. Nah, nanti kalau sudah belajar dan kemudian mendapatkan pede, nah itu baru arti mengartikan dengan sesungguhnya. Nah, membangun kepercayaan diri ini satu hal yang betul-betul dibutuhkan kapanpun. Orang yang percaya dirinya tinggi kan bisa jadi ya lebih sukses dibandingkan orang yang tidak percaya diri. Kalau kita percaya dirinya tinggi, kita yakin dengan keberhasilan yang akan kita raih. Contohnya ketika kita usaha sesuatu kemudian kita yakin dengan keberhasilannya, ya berhasil. Itu bedanya. Jadi jangan ragu untuk mengatakan saya berhasil, saya bisa, saya mampu. Karena saya memiliki ketenangan jiwa atau kepercayaan diri. Wah, mantap jiwa kalau seperti ini. Jadi membangun kepercayaan diri. Salah satunya ya untuk menjadikan kita orang yang mumpuni, orang yang berkualitas, maka harus membangun kepercayaan diri. Mental state, atau orang menyebutnya itu ya berani, gagah. Orang menyebutnya, atau orang menyebutnya itu apa ya? Ada istilahnya, ada istilah tegar, kekeh, atau kokoh. Nah, kokoh ya, bukan kekeh, kokoh itu. Jadi tegar, kokoh. Nah ini kita harus memiliki jiwa-jiwa yang seperti itu, jiwa yang kokoh, jiwa yang tegar, sehingga apapun yang kita perbuat insya Allah justru akan maslahat dengan baik. Karena dengan ketegaran kita dan kecerdasan kita bisa gitu. Nah ini membangun kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu harus dibangun. Kenapa? Memang PD itu harus dilatih menjadi PD. Contohnya orang tiba-tiba datang, diajak ngomong malah deg-degan, diajak ngomong malah kuncinya jatuh. Nah, ini kan karena ketidaksiapan. Tapi kalau siap, bisa. Mungkin satu alat untuk sama-sama saling berargumen, kemudian di situ bisa jadi bicaranya tentang sesuatu yang menimbulkan kepercayaan diri kita. Nah ini kan penting sekali. Jadi membangun kepercayaan diri itu sebuah nida, sebuah kebutuhan yang akan membawa dampak positif ke depannya. Dia bisa seperti itu gara-gara percaya diri kan. Saya bisa seperti ini gara-gara percaya diri. Yang jelas percaya diri lah. Memang betul ya, humanity lah, sebagai manusia itu kadang-kadang ya kita dalam keadaan yang tidak berani. Tapi lambat laun ketika kita segalanya siap, ya berani. Sehingga kita mampu membangun kepercayaan diri. Kita lihat lagi yang keenam. Wow, menghormati pendapat orang lain. Jadi agar kita berkualitas atau agar kita mumpuni menghadapi masa depan kita adalah nomor 5, menghormati pendapat orang lain. Kadang-kadang dalam diskusi ada pendapat itu, dan pendapatnya hampir sama. Sayangnya mereka malah rebutan itu. Bukan salah satunya ngalah kemudian untuk
mengatakan, menghormati ya pendapat Anda, silahkan. Itu lebih elegan, lebih cocok lah, dan lebih enak ketika dalam diskusi atau dalam penampilan di kantor, kemudian dengan diskusi. Jadi nggak rebutan. Nah di situ tampak kedewasaannya, tampak terpelajarnya. Kenapa? Saling menghormati atau menghormati pendapat orang lain. Ketika orang lain punya pendapat ya, kita tampung. Kemudian nanti suatu saat akan dipisah-pisah, yang mana yang paling banyak manfaatnya, nah boleh itu yang diambil untuk bisa speech di depan umum. Karena bagaimanapun untuk speech atau bicara di depan umum itu harus tertata rapi, harus orang yang biasa ngomong harus benar-benar baik. Nah, kalau kita nggak baik, ya masalah juga. Karena sesungguhnya harus baik gitu. Jadi hal-hal yang tidak baik kita tinggalkan saja, tapi kita raih hal-hal yang baik gitu. Menghormati pendapat orang ini juga mesti dipelajari, mesti dikasih contoh, karena banyak sekali yang menyepelekan, padahal luar biasa. Setiap kita itu unik dan kita mampu apapun yang kita inginkan. Nah itu dengan menghormati pendapat orang lain, terlebih orang tua sendiri, terlebih yang relatif yang dekat dengan kita, ya. Maka mestinya saling menghormati. Dan menghormati itu memang nilai plus banget dibandingkan kita yang memberikan hormat tuh ya. Tapi yang menghormat tuh hebat banget ya. Ketika ada masalah kepada orang lain, kemudian dia akan mengatakan oke, aku maafkan. Nah diantaranya seperti itu. Ketika ada orang berargumen seperti ini, oke, saya bisa menyerapnya, saya bisa memberikan kesimpulannya, saya bisa mencatatnya. Harus seperti itu. Ini menghormati pendapat orang lain. Jangan ujuk-ujuk dipotong, belum apa-apa dipotong, belum apa-apa mengatakan wah kamu nggak bisa lah, ini nggak bisa seperti itu. Jadi untuk menjadi mumpuni harus menghormati pendapat orang lain ya. Menghormati pendapat orang lain itu sama dengan kalau saya katakan tadi yang menghargai atau memberikan apresiasi lah, menilai bahwa ini bagus itu, menilai bahwa ini sesuatu yang pantas tadi hormati oleh kita, itu menghormati pendapat orang lain. Nah yang ketujuh, kita lihat lagi adalah mau terus belajar. Jadi artinya ketika kita ingin menjadi orang yang mumpuni ya terus belajar. Belajar itu kan dari mana saja, bukan hanya dari bangku kuliah atau bangku sekolah, tetapi belajar dari kehidupan pun kita belajar. Banyak sekali yang kita dapatkan dari kehidupan ini. Nah, orang menyebutnya itu universitas kehidupan. Nah ini betul, bahwa ketika kita mau terus belajar, berarti kita mendapatkan sesuatu. Orang yang mau belajar itu akan cerah. Karena apa? Tercerahkan dari pembelajaran itu. Dan bisa dirasakan mitra, kalau mitra mengajar atau belajar dengan mengajar, itu akan merasakan betapa indahnya. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu sambil belajar, atau ketika kita mengajar sambil belajar, maka sesuatu itu akan melekat pada kita dan indah sekali rasanya ketika seperti itu. Jadi tidak hanya sendirian ya. Apa yang kita ajarkan adalah hasil belajar kita. Ketika kita mengajar ya kita belajar. Itu yang paling efektif malah. Belajar dengan mengajar itu paling efektif. Karena menularkan kepada orang lain tentang ilmu yang sedang kita pelajari. Dan kalau berkali-kali kan hebat. Masuk ke bawah sadar kita. Dan berakhirnya apa? Ya kita ingat terus. Jadi berani akhirnya kan gitu. Nah ini salah satunya. Mau terus belajar. Jadi tidak bosan-bosannya untuk tidak belajar. Tapi terus saja belajar. Karena sesungguhnya hanya dengan belajar kita akan fresh, kita akan mudah, kita akan mendapatkan satu ilmu yang luar biasa. Hanya dengan belajar. Belajar tadi saya katakan tidak harus dari bangku kuliah atau dari bangku kursi sekolah, ya, tetapi belajar dari mana saja yang kita dapatkan. Maka kata Ki Hajar Dewantara, ketika Anda berada di suatu tempat, jadikan tempat itu madrasah Anda. Kan luar biasa. Kita di suatu tempat itu mau jadikan madrasah kita. Kan banyak orang dari sana sini ngobrol akhirnya kan.
Itu jadikan guru-guru kita semua. Karena apa? Ketika kita bertemu mereka, jadikan ia gurunya. Jadi indah sekali kalau kita ketemu orang kemudian mengaku, wahai guru. Wow. Luar biasa. Sekalipun masih muda dipanggil guru itu, wah, kayaknya eksepsional gitu. Nah, kekecualian gitu. Nah, ini pentingnya kita menjadi orang yang mau terus belajar. Jadi kalau udah tua bagaimana? Ya, never too late to study. Ada istilah begitu. Tidak ada lambatnya untuk belajar. Never too late to study. Maka terus saja kita belajar. Karena belajar itu sepanjang hayat. Dan belajar itu betul-betul membuat kita mumpuni. Membuat kita menjadi orang yang berkualitas. Ya. Kita kadang-kadang sedih melihat ruangan guru umpamanya. Pada jam sudah bel tapi masih kosong. Belum ada pada datang ya. Ini kan kita sayangkan banget. Karena apa? Karena sesungguhnya kan sudah dikasih waktu jam 6.30 gitu. Nanti pulangnya jam 12.30. Nah, ini kan sudah dikasih waktu fix. Tapi sayangnya dalam prakteknya ya mereka mengurang-urangi atau mereka tidak tepat waktu. Nah, kalau orang yang terus maju dalam belajar itu sungguh luar biasa dan beda. Siapapun dia orangnya kalau suka belajar itu beda banget dibandingkan orang yang nggak belajar. Kalau jadi karyawan juga begitu banyak belajar berarti wah tercerahkan, bisa mengikut apa urun rempuk gitu. Sekalipun mungkin mentah nggak pakai, tapi paling tidak kita udah memberikan urun rempuk gitu. Jadi ini pentingnya kita ketika kita mau terus belajar dan belajar tadi dengan apa saja yang ada di dunia ini. Karena tidak terbatas, ya, kecuali jurusan ukhrawi mungkin ya, surat Al-Lail mungkin ya, Al-Waqiah, Yasin, nah, mungkin seperti itu. Namun dalam hal ini kalau di sini ya kita bebas, karena memang yang kita inginkan kan pendengarnya bukan hanya dari orang-orang Islam, tapi mungkin orang agama lain, tapi yang betul-betul jiwa pembelajar sehingga nantinya asik, gitu. Nantinya menambah wawasan dan nantinya nambah ilmu yang sebelumnya belum kita terbayangkan. Itu kalau kita mau terus belajar. Dan belajar tadi saya katakan tidak ada ruginya sama sekali, karena hanya dengan belajar kita akan mendapatkan sesuatu. Hanya dengan belajar kita akan menjadi kaya akan ilmu. Dan hanya dengan belajar kita akan menjadi kaya secara spiritual. Jadi ini ada istilah yang sangat hebat. Kalau Anda bekerja dengan hati, hasilnya kayak apa? Ini karena spiritualnya tinggi. Jadi nggak hiraukan saya belum makan, saya belum minum, saya belum nasi uduk. Nggak ada seperti itu. Yang ada adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat dengan ini terhadap orang lain. Wow, mantap sekali betul. Ya, saya juga ada di sekolah teologi. Ternyata juga betul-betul dilatih menjadi pembicara ulung atau menjadi pembicara yang hebat kayak Soekarno. Sebutannya kan macan podium, harimau podium gitu, atau macan podium. Ya mungkin seperti itu pada akhirnya, karena kita betul-betul saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mau terus belajar. Karena tadi juga udah kita lihat, never too late to study. Tidak ada lambat sama sekali untuk belajar. Belajar adalah kebutuhan, menjadikan kita orang-orang yang mumpuni dalam menghadapi kehidupan ini. Mitra, luar biasa ini. Kalau mitra berpikir tentang bagaimana menjadi diri kita sendiri, ya, berarti memang terus harus belajar terhadap dirinya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan, karena mitra ingin tahu siapa diri saya sendiri dan bagaimana pengembangannya diri saya, lalu kepada siapa kita minta pertolongan. Karena kemarin sudah disinggung juga, minta pertolongan itu hal penting juga. Sekalipun mungkin sekarang tidak kita bahas tentang pertolongan, tapi itu luar biasa. Itu kalau diteruskan, itu ada istilah miracle of learning, miracle of giving. Jadi ada betul-betul sesuatu yang di luar dugaan, yang dari pemberian, dari memberi. Maka latihlah anak-anak kita suka dia memberi, jangan hanya menerima saja gitu. Bahkan kemarin ada yang ngomong,
apa sih kita jangan berharap pada dunia, tapi kita apa sih yang kita berikan pada dunia gitu. Itu nggak ada yang bisa jawab. Jadi betul-betul kita mengisi kemerdekaan kita dengan sebaik-baiknya, dan yang pada akhirnya akan berdampak kepada seluruhnya. Dan hebatnya itu kita terus mau belajar, atau kita terus menjadi orang yang betul-betul senang atau cinta ilmu. Dan kalau kita cinta ilmu berarti akan bertambah wawasan-wawasan kita. Kalau kita cinta ilmu berarti ada sesuatu yang bakal menghampiri kita. Ada. Karena apa? Dengan bersilaturahim tadi akhirnya kan saling kontak dan akhirnya saling mengunjungi. Nah, itu diantaranya seperti itu. Ya, indahnya kita kalau bertemu dengan teman-teman yang sejalan seiring dan kemudian paham akan menjadikan dirinya berkualitas. Wah, hebat ya. Jadi kita ini orang-orang yang berkualitas. Nah, itulah mitra yang kita sharekan di siang hari ini, walaupun 1 jam kurang ini, tapi insya Allah menjadi satu pembelajaran yang hangat, yang menjadikan kita lebih dalam lagi memahami arti kehidupan yang sebenarnya. Karena sungguhnya bahwa dalam kehidupan itu beraneka ragam masalah ada, beraneka ragam subitan ada, pokoknya penuh dengan segala sesuatunya. Dan kita beruntung karena kita masih yakin dengan adanya Tuhan, dan kita punya kitab bimbingannya yang untuk membimbing kita sehingga tidak semena-mena. Itu pun kalau kita lihat masih banyak sekali yang semena-mena. Contohnya ketika ada di satu provinsi ibu-ibu diterkam sama anjing, padahal anjing peliharaan kan. Nah, itu karena memang sudah nggak aneh lah hal-hal seperti itu ya di zaman yang sangat moderat, yang sangat serba internet ini. Wah, sungguh satu hal yang mesti kita cermati adalah ketika kita beradaptasi dengan mereka semua. Makanya hanya satu-satunya orang yang hidup itu adalah orang yang mampu beradaptasi. Kalau ayah bunda nggak bisa beradaptasi, kakak-kakak nggak bisa beradaptasi, ya tunggu tanggal mainnya untuk tidak melanjutkan gitu. Nah, ini pentingnya kita menjadi orang yang terus-menerus belajar. Jadi belajar itu apa saja tadi saya katakan, tidak harus dari bangku kuliah, tidak harus dari bangku sekolah. Di universitas kehidupan banyak sekali yang kita pelajari dan menjadikan kita orang yang terus belajar. Banyak banget. Ya, karena memang ragamnya manusia ya. Kalau apalagi Indonesia kan saat ini dengan 38 provinsi ada 400.000 orang. Bayangkan 400.000 orang kalau setiap tahunnya terus lahir sekian loh. Lama-lama penuh apa enggak di sini nih? Pasti penuh ya. Kalau sudah penuh larinya kemana itu? Ya, jadi ya berhati-hatilah dengan apa yang tadi kita canangkan, yaitu terus atau mau terus belajar. Kalau kita terus mau belajar, maka kita akan kaya sekali. Kita akan memiliki sesuatu yang lebih dibanding yang lainnya. Itu kalau kita mau bersilaturahim dengan membeli tanahnya. Karena dari tanah yang nggak bagus kan dijadikan bagus, ya. Dari tanah yang biasa-biasa menjadi luar biasa kan gitu. Nah, inilah yang dijadikan kita pembelajaran. Demikian mitra, semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah besok ketemu lagi dengan tema yang lebih seru lagi, yang ada kaitannya dengan kehidupan kita. Pada akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.